Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah, berjumpa lagi dalam panggilan-panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Di panggilan yang ke-13, yang tepatnya berada di surah Ali Imran ayat 103. Jadi satu ayat setelah panggilan yang ke-11. Allah Azza wa Jal berfirman, ana akan bacakan, silakan dibuka Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini seringkali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbatul hajah di hari Jumat dan di hari-hari lainnya. Dan sampai hari ini ayat ini hampir semua kita hafal. Karena khatib-khatib Jumat lewat mimbar salat Jumat hampir selalu mengingatkan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam. Apa sih sebenarnya takwa? Ada banyak penafsiran takwa. Tapi inti takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu adalah seperti orang yang berjalan di kegelapan malam, di jalan yang penuh dengan duri dan ranjau. Maka orang ini akan berjalan berhati-hati. Itu takwa. Ada yang mengatakan takwa itu adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha besar. Mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan dengan beramal dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Jadi takut kepada Allah, mengamalkan apa yang Allah turunkan, mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan nanti. Dan takwa mengingat Allah selalu, tidak melupakannya. Itu sebenar-benarnya takwa. Kalau sekedar omongan di lidah, ucapan, atau tulisan di status seseorang, kita harus bertakwa. Takwa itu mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya. Bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepadanya. Itu takwa. Ini nasihat para nabi kepada umat-umat mereka, dan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, selalu mengingatkan untuk bertakwa. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kalau engkau terjebak dalam sebuah kesalahan, hapus kesalahan itu dengan berbuat kebaikan setelahnya.
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah yang baik dengan para manusia. Di surat Taghabun ayat 16 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Subhanallah. Di Ali Imran Allah perintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Tapi di ayat lain Allah tahu bahwa kita manusia yang lemah, yang penuh dengan kesalahan. Ada kondisi-kondisi yang mungkin pada waktu itu kita nggak bertakwa. Maka kembali kepada Allah. Tapi ada hal-hal yang kita perlu bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Diperintahkan untuk sholat berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Itu kemampuanku hanya sampai di sana. Duduk nggak bisa, padahal kita tahu wajib. Rukun, afwan. Kita tahu rukun. Sholat itu salah satunya adalah berdiri. Nggak mampu duduk, nggak mampu rebahan. Bicara sholat Jumat atau sholat jamaah ketika adzan dikumandangkan dalam kondisi hujan deras. Atau tubuh kita sedang sakit, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita nggak berangkat ke masjid. Iya, karena kita nggak mampu pada waktu itu. Diperintahkan berangkat haji, tapi kondisi tidak memungkinkan, nggak usah berangkat, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi yang penting Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, agar kita bisa menjaga ketakwaan kita, mati husnul khatimah dalam kondisi Islam, maka hendaklah kita berilmu, belajar. Ini konsekuensi orang yang bertakwa. Gimana dia akan bertakwa kalau dia nggak punya ilmu? Ternyata dia nggak tahu kalau ini haram, dia nggak tahu. Belajar, Allah perintahkan untuk belajar. Kadangkala kita sholat nggak khusyuk. Kadangkala kita mengingat Allah dengan lisan, hati nggak mengingat Allah. Gimana caranya supaya khusyuk, supaya bisa mengingat Allah selalu? Belajar. Kenali Allah Azza wa Jal, supaya bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan mati husnul khotimah. Belajar tentang asma Allah al-husna. Kaji, siapa sih Allah? Ada banyak orang-orang yang tidak mengagungkan Allah karena kekurangan ilmu dia. Ngomongnya sembarangan, perbuatannya tidak terpuji. Tapi tatkala dia ngerti, dia dapat menahan diri. Ya Allah, ternyata ini nggak boleh. Ternyata Allah seperti ini dan seperti itu. Maka seorang mukmin dalam semua kondisi, ketika dia kenal sama Allah Azza wa Jal, insya Allah dia akan mengagungkan Allah dalam dirinya. Dan dengan izin Allah, ketakwaan dia bukan pencitraan. Bukan karena ada yang melihat. Bukan karena ada yang mensud. Bukan. Karena dia tahu Allah senantiasa mengawasin dia. Dan bisa jadi dia sampai ke tingkatan ihsan, sebenar-benarnya takwa. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Penuh harap dan cinta, lari menuju Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak dapat sampai ke derajat melihat Allah Azza wa Jal, yang memang Allah tidak dapat dilihat di dunia, tapi kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka hendaklah engkau sadar Allah senantiasa mengawasi dan melihatmu. Dan pesan yang indah jamaah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jaga niat kita, perbaikin keimanan kita. Kalau mungkin ada keraguan, dikaji, dipelajarin lagi. Orang yang terus beramal soleh, bukan dengan fisiknya saja, diikuti dengan hatinya, maka insya Allah akhir hayat dia akan mati husnul khatimah. Kita dapat melihat bagaimana tukang sihir Fir'aun dipotong-potong, dicincang, disalib, tetap beriman. Kita dapat melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi disiksa, tetap dalam keimanan mereka.
Kita dapat melihat bagaimana Masyitatu binti Fir'aun, bagaimana kesabaran dia melihat anaknya dimasak di depan mata dia. Dia tetap mati di atas kondisi Islam. Karena ada keyakinan yang kuat. Keyakinan hati ini membuat kulit itu tidak merasakan sakit lagi. Apalagi tatkala memandang surga Allah Azza wa Jalla. Maka contohlah orang-orang yang bertakwa, yang telah meninggal dunia, dan proses matinya harus mempertaruhkan keimanan mereka, atau mereka kembali kepada kekufuran. Mereka memilih untuk mati di atas Islam walaupun tersiksa. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali pada panggilan Allah yang selanjutnya. Semoga senantiasa dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.